Presiden Prabowo perintah Menko dan Danantara selesaikan utang kereta cepat. Hasil dari rapat terbatas bersama tim ekonomi, Prabowo perintahkan selesaikan sengketa kereta cepat dan Airlangga Hartarto diminta untuk menghitung ulang detail data kereta cepat tersebut. Simak videonya teman-teman. Kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Oh saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut tapi kayaknya nggak dengar. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusi lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Aja dulu. Terkait WOS Pak, Apa? pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan sebagaimana pernah saya sampaikan juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang dibahas sama Presiden. Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Econ, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik yang sebaik-baiknya. Tidak hanya bus ya, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Oke, terima kasih semuanya ya. Dikutip dari CNN Indonesia, isi perintah Prabowo ke Purbaya sampai dengan Danantara soal utang kereta cepat. Teman-teman, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Danantara. Perintah terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau disingkat menjadi WES. Perintah itu diungkap Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada saat rapat terbatas dengan tim ekonomi. Isi perintah Prabowo meminta Purbaya DKK mencari cara melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak perekonomian, kawan-kawan. Prasetyo mengaku pemerintah terus berupaya mengatasi masalah keuangan akibat proyek WES tersebut. Opsi negosiasi pembayaran utang, kata dia, juga terbuka untuk dilakukan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungannya. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungannya, angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari segi waktu pembayaran utang, tuturnya. Lanjut, Prasetyo menegaskan masalah utang WES merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Pasalnya,
Ia menyebut tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Safe Operation of First COO Danantara Doni Oskaria menegaskan perwakilan pemerintah Indonesia akan segera ke Cina untuk melakukan negosiasi utang WES. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi ke Cina untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negotiation kita berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang akan kita diskusikan dengan mereka. Kata Doni di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, 23 Oktober. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WES dikelola oleh PT KCIC Kereta Cepat Indonesia sebanyak 75%. Pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman Cina Development Bank atau disingkat menjadi CDB. Sisa 25% lainnya dari ekuitas atau dana sendiri pihak konsorsium. Jadi seperti itu teman-teman laporan berita hari ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan berita yang lebih tren setiap harinya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sekian.